Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah. Angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini. Penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Yahwaloni lagi. Di mana teman-teman sekalian, berita kali ini adalah berita yang mengejutkan dari Ustadz Tasik Ngaji. Di mana teman-teman sekalian, orang ini mengatakan bahwa janji 72 bidadari itu bukan benar-benar ada. Ya, jadi ini kontradiksi dengan beberapa ya ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa kesibukan para lelaki ya kalau masuk surga nanti ialah malu. Saya mengatakannya, ya kan? Teman-teman pasti tahu siapa ustadz itu. Dan juga ada kesibukan para lelaki di surga adalah pesta, ya kan? Jadi ternyata Ustadz Tasik Ngaji itu mengatakan itu hanya metode dakwah. Agar apa? Orang-orang tidak melakukan maksiat, tidak zina, tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Ustadz Tasik Ngaji. Jadi dalam hal ini Yahya Waloni jong besar kawan-kawan sekalian. Tidak dapat apa-apa. Padahal rajin sekali dia menghujat kekristenan, menghina kekristenan. Dia berkata, saya berjihad di jalan Allah katanya, ya, akan menghajar orang-orang kafir. Ya, untuk bisa mendapatkan 72 bidadari. Ternyata zong, tidak dapat apa-apa, ya. Jadi bagaimana teman-teman sekalian video daripada Tasik Ngaji? Mari kita simak berikut ini. Yang membuat judul seperti ini, hore. Jadi ini ungkapan senangnya. Hore, dia sudah metong, artinya sudah mati. Hore, dia sudah metong. Om Yahya Waloni akan bahagia bersama bidadari. Nah, ini pernyataan yang hemat kami tidak beradab, ya. Kenapa? Karena tidak mengetahui bagaimana sejarah di dalam Islam, kemudian tidak mengetahui bagaimana kontekstual hadis, bagaimana ketika hadis Nabi SAW menyampaikan tentang bidadari itu, tidak mengetahui asal usulnya, kemudian konteks sejarahnya, bagaimana penerapannya di masa waktu itu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang masyarakat di zaman-zaman sahabat Nabi SAW itu. Karena kalau misalkan kita melihat dari hadis-hadis Nabi SAW, semua hadis Nabi kita bisa catat atau kita bisa lihat, ya. Dan silahkan cari di dalam hadis Nabi SAW, mau itu yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, atau An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain sebagainya. Silahkan cari satu hadis di mana Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberikan bidadari di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan cari. Yakin dan tidak akan ada di dalam hadis Nabi SAW di mana Nabi meminta kepada Allah agar diberikan bidadari di surga. Tidak ada, ya. Nah, artinya apa? Di sini ada metode dakwah Nabi kepada orang-orang kala itu. Masyarakat jahiliyah itu terkenal dengan, mohon maaf, kita katakan dhannal jahiliyah,
hukmal jahiliyah, maka mereka akan mendapatkan 72 bidadari, semisal seperti itu. Sebetulnya itu ajakan Nabi SAW agar tidak melakukan apa yang Allah larang di dunia ini, yaitu dengan melaksanakan zina dan lain sebagainya. Jadi kalau bahasa kitanya seperti ini, nih, daripada Anda itu berzina di dunia ini, daripada Anda melakukan hal yang kemudian Allah tidak rela, Allah haramkan, maka tahan, sabar, Anda menikah dan nanti Allah akan berikan yang bidadari. Nah, jadi itu adalah metode dakwah supaya tidak kemudian melaksanakan zina, tidak melaksanakan hal yang kemudian Allah larang. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Ustadz Tasim Ngaji, kawan-kawan, dan kalian bisa menyimpulkan sendiri mana yang benar, apakah memang dapat 72 di bidadari atau tidak dapat sama sekali seperti yang dikatakan oleh Ustadz Tasim Ngaji, ya. Jadi kalau benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Tasim Ngaji, maka sia-sialah ya ikhwanoni untuk berjuang, ya, sampai-sampai menghujat Roh Kudus, menghujat, menantang Tuhan Yesus, ya, mengatakan Alkitab palsu, berbohong di publik, mengatakan dia adalah mantan pendeta tapi tidak ada jemaatnya satupun. Lalu dia juga mengatakan dia sebagai seorang rektor, ya, dia mengatakan seorang doktor lah, segala apalah, ya. Semua adalah kebohongan-kebohongan karena sudah dibongkar oleh pendeta Ezra Sor. Jadi ternyata perjuangannya selama dia hidup, ya, untuk memperoleh 72 bidadari kelak dan masuk di dalam kerajaan surga, ternyata tidak dapat sama sekali, kawan-kawan sekalian. Yaya Waloni sekarang ini sudah bisa membedakan bahwa Yesus Kristuslah jalan keselamatan dan hidup itu. Di luar Yesus tidak ada kebinasaan. Yaya Waloni mungkin menyesal di alam sana, tetapi sudah tidak lagi ada kesempatan kedua baginya. Maka teman sekalian, pelajaran bagi kita, selagi ada waktu, ya, mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Maka Anda akan dijamin hidup kekal. Dan bagi Anda yang sudah hidup di dalam kekristenan, jangan sampai Anda meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Demikian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.